Oh, the doors are like a darkness. Only get I'm in the does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. It's like you'll never change me. Moon is lighting up the skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. Only getting south of things that you ever wake up
Tes, ada suara bukan? Masuk Bill. Nah, 10.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di record kan udah. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sesuatu yang keren nih. Namanya kesetimbangan benda tegar atau static equilibrium. Jadi, untuk sebuah sistem untuk memiliki kesetimbangan benda tegar, yang harus dilakuin oleh sistem itu bahwa jumlah seluruh gaya yang bekerja pada sistem itu harus sama dengan 0 Fnet ya. Dan sigma torsi yang bekerja pada pada sistem itu harus sama dengan juga 0. Bill, kamu share screen. Oh iya, astaga, lupa. Sorry. Thank you. Actually lagging. Nah, ini kan Sabi. Udah ya. Nah, udah kita bahas kesetimbangan benda tegar sampai sini. Makasih yang udah datang. Enggak tuh, bohong. Tapi ini benar-benar kesetimbangan benda tegar itu it's all about this. It's all about this. Sigma F net sama dengan 0 dan sigma torsi net sama dengan 0. Misalkan aku punya sistem acak benda gila kayak gini dengan pusat masanya yang ada di sini. Terus aku beri gaya ke sini F vektor dan gaya ke sini F vektor. Besarnya sama, cuman arahnya yang beda. Di sini jelas bahwa sigma gaya netnya sama dengan 0. Kan? Akan tetapi untuk sigma torsi netnya, sigma torsi di titik P-nya tidak sama dengan 0. Walaupun gaya F-net sama dengan 0, tapi sigma torsi tidak sama dengan 0, ini benda ini tidak stabil. Gitu. Sekarang kita tinjau yang sering dibahas oleh orang-orang di keseimbangan benda tegar, yaitu sistem dinding sama tangga. Nah, aku punya dinding kayak gini, terus aku punya tangga sebesar panjangnya tangganya punya massa M dan punya panjang L. Dengan pusat massa tangganya kan jelas di sini. Kita pertama, di bawah ini ada gaya gesek. Di bawah ini ada gaya gesek yaitu sebesar mu, dan di atasnya nggak ada gaya gesek bersih. Pertama, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama ada gaya berat dari tangga itu. Pertama ada gaya berat dari tangga itu. Itu ke bawah sini. Gayanya sebesar mg. Yang kedua, karena benda ini menyentuh dinding, maka nih aku tandain ini titik P supaya jelas. Ini aku misalkan titik Q.
Karena ini menyentuh tembok si tangganya, maka akan ada gaya normal yang ke arah sini, NP. Di bawah juga ada di titik Q, karena tangga ini menyentuh lantai di bawahnya, maka akan ada gaya NQ. Sekarang lihat nih, karena di bawah ini kasar, di sini ada gaya gesek. Harusnya jelas bahwa secara intuisi bahwa tangga ini ngeglosornya akan ke arah sana, ya kan? Oleh karena itu, ada gaya gesek yang melawan arah geraknya, yaitu ke sini, F gas. F gas. Udah, kita tinjau semua gayanya. Oh ya, ini sudutnya sebesar apa ya? Alfa, biar gampang dulu sih. Sudutnya sebesar alfa. Karena kita udah ditinjau semua gaya yang bekerja pada di sini, kita hitung sigma F sama dengan 0. Pertama aku pengen ninjau di sigma Fx-nya doang, di sumbu horizontalnya doang. Dimana di sumbu horizontal cuma ada gaya yang bekerja NP dan juga F gas. Sigma Fx sama dengan 0, jadi NP min F gas sama dengan 0, atau NP sama dengan F gas. Yang pertama. Terus yang kedua, sigma torsi harus sama dengan 0. Ya. Sigma Fy-nya dulu deh, biar pelan-pelan. Lupa. Nah. Sigma Fy, sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y, ada gaya NQ dan ada gaya MG. Karena sumbu sigma Fy sama dengan 0, berarti NQ min MG sama dengan 0. Atau NQ sama dengan MG. Nah, ini ya. Yang kedua, sigma torsi harus sama dengan 0 di semua titik. Terserah kamu mau ninjau titiknya dari titik ini, dari titik ini, dari titik ini, torsinya harus 0. Tapi, trik supaya gampang, kamu naruh torsinya di yang paling banyak gaya, yaitu di titik Q. Soalnya ada gaya NQ sama ada gaya F gas. Jadi, masuk ke perhitungannya lebih gampang. Jadi, aku ambil di titik Q, aku anggap sigma torsi di titik Q sama dengan 0. Berarti, kalau kita, ini kan berarti torsi yang bekerja di sini kan ada NP sama ada MG doang. Itu kenapa aku naruhnya di sini, di Q. Soalnya kalau aku naruh di titik pusat masanya, berarti di sini ada F gas, NQ sama NP, jadi ruwet perhitungannya. Pertama ada NP. Gaya NP. Torsi yang disebabkan oleh gaya NP yaitu F kali L. F-nya NP dan L-nya itu harus R harus tegak lurus dengan F. Jadi kita terusin si NP supaya tegak lurus dengan di titik Q. Berarti aku terusin ke sini, sini. Jadi NP-nya ada di sini. Nah, aku hapus dulu yang birunya. Aku geser nah ini NP-nya ada di sini. Supaya tegak lurus terhadap titik Q-nya. Jadi bisa udah masuk perhitungan. Tegak lurus. Tegak lurus gini. Dengan jarak, karena ini panjangnya L, panjang tangganya sebesar L, berarti jarak segini itu adalah L sin theta. L sin alpha. Sin alpha. Ini. Terus, yang kedua, ada MG. Gaya MG-nya aku terusin supaya jadi siku-siku terhadap titik Q. Aku hapus dulu. MG-nya aku mau dikesiniin. Nah, MG. Supaya siku-siku terhadap titik Q. Tapi, panjang yang ininya berapa? Panjang ininya berapa? Karena kita tahu titik pusat massa tangga itu ada di L/2-nya, ada di titik tengahnya,
maka panjang ini adalah L per 2. L per 2. Maka panjang yang bawah ini adalah L per 2 cos theta. Cos alpha. L per 2 cos alpha. Jadi, kita pelan-pelan. Karena si yang gaya yang disebabkan oleh mg ini akan mengakibatkan tangga ini berotasi berlawan arah jarum jam, dan yang np ini, gaya yang disebabkan oleh np ini akan memaksa si tangga ini untuk bergerak searah jarum jam berlawanan dan searah jarum jam, maka ini saling mengurangkan. Jadi np dikali L sin theta, L sin alpha dikurangi apa sih nih gaya yang bekerja di sini, yang ini teh mg dikali L per 2 cos theta, L per 2 cos alpha sama dengan 0. Atau aku pindah ruas, jadi kayak gini. NP L sin alpha mg sama dengan mg L per 2 cos alpha. Sekarang aku pingin pingin ngejomblo. Oh, ini L-nya bisa coret, btw. L-nya bisa coret. Sekarang aku bikin jomblo si NP-nya. Jadi NP sama dengan M per 2G kotangen. Kan ini cos per sin, jadi cot alpha. Gitu. Karena NP ini sama dengan F gas, berarti F gas, nggak usah lagi. Jadi ini sama dengan F gas. Dengan F gas. Sekarang aku pengen ngitung berapa sudut minimal agar si benda ini stabil. Maka F gas-nya, gaya yang bekerja pada sistem ini harus kurang dari sama dengan F max-nya, atau F gas kurang dari sama dengan F max. Ya, ini aku hapus ya, nih si sistemnya gini standar. Nah, aku hapus dulu, nggak muat nanti. Ini nanti di akhir bakal seru nih, banyak peragaan-peragaan yang non intuitif lagi, dan kamu bakal tahu waktu kecil kamu udah ditipu. Nanti lihat ya. F gas kurang dari sama dengan F max. F gas-nya yaitu M per 2G cot alpha. M per 2G cot alpha. Ini harus kurang dari sama dengan gaya gesek yang terdapat di situ. Karena gaya geseknya itu adalah tadi kan normal di Q dikali mu, kan itu gaya geseknya. F gasnya max ya. Jadi ini sama dengan yang ini. Mg cot alpha harus kurang dari sama dengan mu dikali, karena NQ sama dengan Mg, jadi mu dikali H dikali Mg ya, gini ya. Ya, mu kali Mg. Terus kita lihat ada yang sama di sini, M sama G-nya, kita coret-coret. Berarti kotangen alpha harus kurang dari sama dengan 2 mu. Atau tan alpha harus lebih dari sama dengan 1 per 2 mu. Jadi untuk sudut minimal, seminimal mungkin agar si sudutnya itu mengakibatkan benda itu stabil, tan alpha seminimal mungkin harus sama dengan 1 per 2 mu. Gitu. Sekarang ini udah ya, tan alpha sama dengan 1 per 2 mu. Ini kalian foto atau kalian terserah, atau aku nggak usah deh.
Udah ya? Ini bakal aku hapus, yang mau SS dulu sok ini. Udah, aku hapus. Sekarang, dari rumus yang tadi, tan alfa sama dengan 1/2 mu, aku ingin nanya ke kalian, kalau aku apa ini ganti warna deh. Kalau aku buat eksperimen, si tangga ini sedang ada di titik kritisnya. Ini berarti kalau alfanya berkurang dikit atau bertambah dikit, itu si tangganya akan ngeglosor. Sekarang, kamu kan orang pemberani dalam science, in the name of science, kamu bakal ngelakuin apa aja? Kamu ingin nyobain manjat tangga ini. Dan si tangga ini tuh sedang ada di titik kritisnya gitu. Jadi saat ada gaya yang masuk ke sini, ngeglosor. Pertanyaannya, apakah tangga ini akan ngeglosor saat kamu pas kamu naik ke sini, atau tangga itu akan ngeglosor saat kamu sampai ke titik sesuatu? Gitu ya. Sekarang, aku mau ninjau ini secara numerically dulu. Anggap kamu sedang berada di titik sini. Ini kamu bermassa M, tangganya bermassa M besar, kamu massanya M kecil. Sekarang kita tinjau semua gaya yang ada di situ. Sama kayak yang tadi prosedurnya persis. Dan kamu sekarang lagi ada di titik D ya. Si D ini pindah-pindah, si D ini changing. D. Oh, tangganya panjangnya sebesar L. Sekarang kita tinjau sigma fx sama dengan 0. Ini persis sama kayak tadi perhitungannya. Jadi ini ada di sini, ada NP, dan di sini ada Fgas. Ada Fgas. Jadi sigma Fx sama dengan 0, NP sama dengan Fgas. NP sama dengan Fgas. Dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, tapi sigma Fy-nya sekarang berubah. Karena ada si M kecil ini. Kan ini ada gaya berat yang disebabkan oleh tangga, yaitu mg, M besar G. Dan ada gaya berat yang disebabkan oleh kamu, M kecil G. Jadi ini sama dengan 0. Kalau aku langsungin, ini kan jadi NQ-nya mana nih? Oh, ini NQ-nya belum aku tulis. Nah, ini NQ. Jadi NQ harus sama dengan MG sama MG. Atau NQ harus sama dengan M besar tambah M kecil dikalikan oleh G. Nah. Berarti gaya gesek yang bekerja pada tangga itu, lihat, Fgas-nya akan juga semakin besar karena Fgas sama dengan Fgas sama dengan normal Q dikali mu-nya. Karena normal Q-nya ini, jadi Fgas-nya M tambah M dikali G. Lihat, kalau kamu naik, gaya geseknya juga akan semakin besar. Ya, itu kamu ingat, buat itu dipakai kayaknya. Sekarang kita tinjau, torsi di titik Q harus sama dengan 0. Pertama, kita lihat yang akan membuat ini muter-muter adalah si NP, si M besar G, sama M kecil G. Berarti ini kan si NP ini akan memaksa itunya searah jarum jam. Dan si MG sama MG ini akan memaksa berlawanan arah jarum jam. Karena berlawanan arah jarum jam ini positif. Jadi ini jarak dari sini ke sini adalah D cos theta ya. D sampingnya sini apa? Cos berarti. D cos theta. Cos alpha, sorry. Kebiasaan theta terus. Sekarang ini yang dari sini ke sini adalah kayak yang tadi.
L per 2 cos alpha. L per 2 cos alpha. Sigma torsi sama dengan 0. Jadi, Mg dikali L per 2 cos alpha, yang positifnya ini ya, ditambah Mg d cos alpha, ini yang besar, Mg jaraknya D cos alpha, dikurangi si NP ini yang berlawan arahnya, NP dikali tinggi yang ini, L sin theta tadi, dikali L sin alpha, sama dengan 0. Atau kalau aku mau pindahin semua ruasnya, ini bakal jadi sama dengan di sini. Oke. Sekarang aku pingin bikin NP-nya sendiri. Atau aku bagi kedua ruas. Aku kali kedua ruas dengan 1 per L sin alpha. Jadi, ini aku keluarin dulu G cos alpha-nya. G cos alpha, karena ada G cos alpha, ada G cos alpha isi aku keluarin. Jadi setengah M L ditambah M D dibagi L sin alpha. L sin alpha sama dengan ini apa? Sama dengan NP. Jadi NP sama dengan G per L cot alpha dikali setengah ML. Oh, kalem. Aku ini bagi kedua ruas juga dengan L. Ini aku kali 1 per L. Aku kali 1 per L. Jadi gak ngaruh. Coba memperindah perhitungan. Ini bakal jadi setengah M besar ditambah MDL. MD per L. Ini akan sama dengan F gas. Ya. F gasnya kayak gini. Kalau kamu perhatiin yang tadi, F gas yang tadi kita hitung tanpa kamu naikin tangganya, ini cuman si variabel ini doang. Kamu nanti cek di recording atau di SS-an kamu tadi kalau nge-SS. Gak ada ininya. Oke. Sekarang ingat-ingat rumus ini atau nanti aku tulis lagi ya. Sistemnya kayak gini normal. Copos dulu for everyone. Nah, tadi itu kan F gasnya akan sama dengan G cot alpha, G kotangan alpha dikali M per 2, M besar per 2, ditambah M kecil D per L. Ya. Sekarang aku mau coba saat kamu berada di awal tangga itu. Ini aku bikin sistem tangganya di sini ya, kecil ya. Ini kamu mau naik. Nah, tinjau saat D sama dengan 0 ya. Oh ya, tadi kan si F gasnya yang kita itu kan NQ dikali mu. Jadi mu M besar tambah M kecil dikali G. Tinjau saat D sama dengan 0. Berarti F gas ini harus kurang dari sama dengan mu M tambah M dikali G. Saat si G cot itunya 0, M si D-nya sama dengan 0, berarti si ini akan hilang.
Karena ada D-nya sini sama dengan 0. Jadi G kot alfa dikali M per 2 doang. Ini akan kurang dari sama dengan mu M tambah M per G. Karena, jadi lihat nih, saat kamu naik ke tangga, kamu akan naikin si G gesekan juga, dan G gesek ini akan membantu si tangga ini stabil. Jadi saat kamu di awal-awal naik tangga ini, kamu akan membuat tangga ini akan lebih stabil. Tapi kalau kamu saat naik, kita hitung nih, kan jelas bahwa tangga ini akan ngeglosor saat kamu naik di suatu saat di sini nih kayaknya. Itu secara intuisi kan, harusnya secara perasaan gitu. Sekarang gue mau tinjau saat D-nya sama dengan 0, kot alfa, tadi kalau kamu ingat, saat D sama dengan 0, kot alfa itu sama dengan 2 mu. Ya, sama dengan 2 mu. Ini udah ya, ini tadi yang sekarang aku mau tinjau saat D. Jadi saat D-nya gerak. Sekarang jadi G dikali 2 mu dikali M per 2 ditambah MdL Md per L akan kurang dari sama dengan mu M ditambah M dikali G. Ini akan coret, ini akan coret, ini akan coret, ini akan coret. Ini kali pelangi kita kedalemin, jadi M ditambah 2 M, ini yang besar ya, sorry. M, 2 M DL ya, 2 M D ber L akan kurang dari sama dengan M tambah M. Ini M-nya kita coret, terus kita, karena M-nya ini coret, berarti M ini juga bisa coret. Berarti D harus kurang dari sama dengan L per 2. Nah, ini yang penting. Saat tangganya sedang ada di titik kritis, kamu cuma bisa maju sampai ke L per 2. Setelah sampai L per 2, tangga ini akan ngeglosor, kamu juga akan jatuh. Jadi bahaya. Sekarang kita lihat peragaannya. Nih. Lihat. Saat kamu di panjangnya kurang dari L per 2, seperti yang aku bilang tadi, kamu bantu si tangga ini akan menjadi stabil. Kalian ya. Lihat. Saat ditaruh di sini, ditaruh, tangganya stabil. Tapi saat dilepas, langsung jatuh. Gitu ya. Saat kamu berada di awal-awal tangga, kamu akan membantu si tangga itu untuk lebih stabil. Sampai titik maksimumnya adalah saat di L per 2. Kan di sini panjang tangganya. Ya. Sekarang kita lihat saat di titik yang paling atas, lebih dari L per 2. Dia naruhnya, dia jelas lebih dari L per 2. Maka pada saat dikit aja lebih dari L per 2, tangga itu akan jatuh. Seperti yang kita lihat di sini. Sekarang, aku mau ngajak kamu ke penerapan dari gaya gesek. Jadi gaya gesek itu nggak selalu selamanya negatif. Bahkan ini sangat useful gitu. Anggaplah ini sistemnya akan kepakai kalau kamu kerja di tambang offshore. Kita lihat ya. Tinjau aku punya sistem, aku punya batang, aku punya batang acuan. Ini nggak bagus terus. Nah, ini lebih bagus. Ini aku punya rod.
Aku punya tali. Aku gantungin tali. Aku gantungin benda di sini. Itu sorry. Ini T2. Bendanya bermasa M besar. Talinya aku lilitin ke si batang ini. Aku lilitin berapa lilitan lah, terserah ya, 1, 2, 3, 4 lilitan. Nah, terus aku apa? Aku seimbangin si benda ini dengan massa M kecil supaya si M besar ini bisa tertahan. Ini sebesar T1. Oke. Jelas bahwa di lilitan ini terdapat banyak gegesek. Kalau aku ambil sistemnya sebagian kecil di sini, aku zoom ya di sini. Gimana? Ini aku zoom. Sistemnya akan kayak gini. Bulat. Sorry. Jadi itu ya. Ya, maksudnya. Si rodnya itu warnanya ini bulat, ini si lingkarannya, dan si talinya warna biru. Jadi gini kan, kalau di zoom, di mana ini ada T1, di sini ada T1, di sini ada T2. Di mana di bidang sentuhnya, di sini akan ada gaya gesek. Sehingga kalau kita ingin menghitung gaya gesek sepanjang ini, kita ingin butuh integral. Tapi langsung ke rumus jadinya, karena kita belum belajar fungsi transenden, nanti kalian juga bakal jadi bingung. Jadi aku langsung rumus jadinya, T2 sama dengan T2 per T1 akan sama dengan E, ini eksponensial, E dikali mu dikali theta 0. Di mana theta 0-nya adalah si banyak lilitannya. Ini theta 0. Theta 0. Ini insight aja, nanti kamu akan ketemu bentuk E sama dengan R kali T. Ini bentuk matematika alam paling bagus lah, banyak penerapannya, contohnya ada di sini. Di mana E sama dengan 2, ini itu kayak bilangan pi gitu. Cuman nilainya 2,718 bla 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 bla. Misalkan bahwa si batang ini mempunyai mu sama dengan 0,2. Misal ya, ini semua aku ya. Terus aku lilitkan aku puterin, aku lilitin di mana theta 0 sama dengan 3 putaran. Berarti kalau 3 putaran sama dengan 6 pi. Kalau situasinya seperti ini, E pangkat mu theta 0 ini akan sama dengan 40, sekitar 40. Jadi T2 per T1 sama dengan 40. Ini apabila T2 per T1-nya sama dengan 40, sistemnya akan stabil. Artinya T2 sama dengan 40 T1. Jadi kamu bisa naruh benda di mana M besar lebih dari 40 kali M kecil dan sistem ini akan stabil. Berguna bisa nggak sih? Jadi kamu cuman naruh misalnya katakanlah di sini 160 kilo si benda M besarnya ini, 160 kilo. Supaya kamu ingin stabil, kamu lilitin talinya cuman sebesar berapa? 3 kali, lilitin 3 kali dengan massa 40 kali lebih kecil, yaitu 4 kg. Sistem ini akan stabil. Berguna kan? Terus kamu juga bisa ngurangin si panjang L-nya sedikit demi sedikit supaya ingin situasi yang diinginkan kalau kamu kerja nanti. Sekarang aku mau lebih gila lagi nih, mau lebih gila lagi. Di mana aku lilitinnya mau sebanyak 6 kali. Berarti kalau lilitannya sebesar 6 kali dikali 2 pi, 6 kali 2 jadi 12 pi ya theta 0-nya. Ininya akan sama dengan mu theta 0-nya akan sama dengan 2000. Woi, sudah gila. 2000 kg.
Jadi 2000. Jadi T2 banding T1-nya sama dengan 2000. Jadi T2-nya 2000 T1. Jadi kamu bisa buat sistem ini setimbang dengan M-nya sama dengan 2000 T1. Lihat, 2000 M kecil atau T1-nya. Misalkan 2000 lebih besar ya. Misalkan aku punya ini benda 10 ton. 2000-nya lebih kecil tuh berapa? Berarti dari 10 ton, 10.000 dibagi 2000 jadi 5 kan? Dengan kamu ngegantungin benda sebesar cuman 5 kg, kamu lilitin talinya ini sebanyak 6 kali, 10 ton ini bisa setimbang sama 5 kg. Gila nggak sih? Ya kan? Gak perlu resources banyak buat bikin si sistem ini setimbang. Tapi harus dimention bahwa talinya harus kuat ya, harus kuat nimbang si 10 tonnya ini. Kalau nggak kuat kan meninggal. Kita lihat penerapannya, dia yang aslinya. Jadi, di dalam kotak kuning ini, ada benda yang kalau ditotalin adalah 60 pound. Sebentar ya. 60 pound to kilogram. Berapa nih? 27 kilogram. 27 kilo. Berat kan? Dia sama si dosennya dililitin banyak kali. Sekarang kita lihat kakek-kakek ngangkat barbel 27 kg. Harusnya susah dong, ya kan? Tapi dengan menggunakan penerapan gaya gesek, kita lihat. Easy. 30 kilo. Easy peasy, lemon squeezy. Tuh, lihat. Dia juga bisa ngatur, diturunin sedikit demi sedikit. Bahkan, kalau si lilitannya banyak, masa dari si talinya itu sendiri bisa membuat sistem 30 kg ini setimbang. Kita lihat. Lilit berapa? 12 winding tuh. Setimbang. Setimbang. Ya kan? Itu kegunaan dari gaya gesek. Pretty crazy kan? Sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tentang titik pusat massa, center of mass. Ini yang seru nih. Tinjau bahwa aku punya crazy system yang bentuknya kayak gini. Batu. Dengan titik pusat massanya di sini ya, center of mass. Aku ituin. Sekarang, center of mass ini, aku ingin tinjau torsi di titik P. Dan vektor posisinya adalah ini. R vektor. Oke? Karena benda ini punya massa, jelas bahwa benda ini ada mg. Ya. Misalkan aku harus on cam. Jadi kalau aku nggak pakai pakaian formal. Nah, katakanlah aku punya sistem kertas ini ya. Aku nggak tahu titik pusat massanya di mana, tapi jelas sekitaran sini ya. Nggak kelihatan, jelas sekitaran sini. Si titik pusat massanya. Cara aku ingin tahu titik pusat massa si benda ini tanpa harus ngitung-ngitung pusat massa yang waktu kemarin kita belajar tentang inersia. Aku tinggal colokin ini di suatu titik
misalkan kayak gini, kita lihat. Aku tancepin ini di titik P kayak yang tadi, di titik P ini. Karena ini ada gaya MG ke sini, MG, dan R-nya adalah ke sana, jelas akan ada torsi yang membuat si benda ini akan muter. Ya kan? Aku dari sini, dari belakang ya. Dari belakang gini, gini aja lah. Gini, gini, akan muter. Ya. Alam ngelakuin ini supaya benda ini setimbang. Cara benda ini setimbang, kita tinjau numerically dulu, bahwa agar benda ini setimbang, torsinya yang ada di sini harus sama dengan 0. Dan sigma F-nya yang ada di sini harus sama dengan 0. Alam akan mengarahkan si center of mass ini ke bawah si titik P ini yang aku tusuk ini, yang aku tusuk oleh pulpen tadi. Jadi sistemnya akan kurang lebih akan seperti ini. Ini titik P, ini titik si center of mass-nya. Si alam ini akan memaksa center of mass-nya ada di bawah si titik P yang aku tusuk tadi. Yaitu di sini jadi ada Mg. Karena titik yang tusuk itu aku juga ada Mg ke sini, ada gaya normalnya. Jadi lihat, torsinya ini beradanya 0. Torsinya 0. Jadi torsinya 0 sama dengan F-nya juga sama dengan 0. Jadi alam akan ngelakuin itu, akan membawa si titik si pusat masanya itu ke exactly bawahnya titik P. Kayak yang tadi, misalkan aku colokin sistemnya di sini, maka di atas sini, di sini akan ada gaya normal sebesar mg, dan di titik pusat masanya juga ada gaya normal gaya mg ke bawah. Jadi sigma F sama dengan 0. Untuk mencari titik pusat masanya, kamu tinggal gambar garis tok 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 garis, aduh, garis gitu. Terus kamu bikin lagi yang di ujung bawahnya. Ini lihat, ada mg, ada r, ada torsi. Maka benda ini akan berputar ini pelan-pelan. Sep. Gitu. Jadi si pusat masanya itu ada di tempat bawahnya. Kamu garisin tek 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 tek. Terus kamu cari titik potongnya antara dua garis tadi. Titik pusat masanya ada sekitar di sini. Jadi gitu ya cara mencari titik pusat massa untuk apa? Untuk benda, tinggal kamu bolongin aja. Ini gitu, gampang. Oh ya, Pus. Nah, sekarang aku punya pensil. Aku punya weird system pensil. Aku tusuk dengan pisau. Pisaunya kayak pocket knife gitu. Terus aku taruh jari aku di sini. Mau gimana pun, alam ingin benda ini stabil. Oleh karena itu, si pusat masanya kita akan diketahui kayak gini gitu. Sama kayak tadi, dari percobaan ini kita akan tahu pusat masanya ada di mana, dan setelah percobaan pusat masanya ada di sini. Kalau aku taruh jari ini di sini, alam bakal ngebuat sistem ini stabil. Gimana pun caranya, nggak peduli. Alam akan membuat sistem ini akan menjadi stabil dan pusat masanya ada di sini. Kita lihat nih ya. Oh, ini percobaan yang tadi. Oh, bentar. Ini ya. Nah, ini. Nah, lihat nih. Ini sistem yang pisau sama apa? Sama pensil. Akan stabil. Lihat, aneh kan? Jadi si center of mass ini akan ngatur diri sendiri gitu, supaya si benda ini stabil. Kamu inget kan kayak mainan waktu kamu kecil itu yang ada bebannya di sini, ada bebannya juga di sini. Terus kamu taruh mainan itu di jari kamu dan benda itu akan stabil. Ya, ini sainsnya gitu. Sekarang lihat juga yang ini nih.
Si tipis. Tuh. Taruh hammer. Sep, stabil. Jadi alam bakal ngelakuin itu. Oke. Itu tentang center of mass. Sekarang kita ingin bersenang-senang. Kita ingin ninjau. Kita ingin jadi atlet sirkus, di mana kita jalan di atas tali tipis. Ini tali tipisnya. Ini aku lagi sirkus. Terus aku bawa beban di sini, stop. Bawa beban di sini, stop. Supaya aku bisa seimbang. Oke. Okay. Sekarang kalau aku ingin lihat dari depan, tampak dari depan, ini akan seperti ini. Dari gini, tampak dari depan. Oh enggak, tampak dari depannya kayak gini. Sorry. Tampak dari depannya adalah gini. Ini cuma titik doang. Terus ini. Tadi ini benda ini di 5G. Ini masanya harus sama ya, supaya sigma F sama dengan 0. Ini karena kamu ada gaya normal sini, karena kamu megang, ada gaya normal. Ada gaya normal. Sama konsepnya kayak tadi, si pusat masanya akan ada di sekitar ini. Ini pusat masanya akan ada di sekitar ini. Oke? Okay? Si berat dari massa talinya itu juga udah kamu tampung di N ini. Si kan massa tali ini kan punya massa juga. Udah kamu tampung di N ini. Jadi, sigma torsi sama dengan 0 dan sigma F juga harus sama dengan 0. Dimana udah kamu peragain, kamu udah ngimbangin sigma torsi ini dengan normal yang kamu angkat, dan sigma F juga udah kamu seimbangin. Sekarang kalau kamu punya sistem di mana beratnya sama, kamu ngangkat ini beratnya sama, kamu akan stabil. Mau gimana pun kamu goyang oleh angin atau apa, kamu akan tetap stabil. Provided kamu memiliki sepatu khusus yang bentuknya, si solnya mirip seperti si mirip si talinya gitu, sehingga si talinya itu akan ngelilit si talinya itu akan ngelilit sepatu kamu gini, supaya kamu ini nggak sliding gitu, supaya si titik masanya nggak geser, titik pusat masanya nggak geser, karena kalau titik pusat masanya nggak geser, maka akan ada torsi di sistem tersebut dan kamu akan muter gitu. Jadi sepatu khusus ini supaya ngimbangin kamu, supaya si titik pusat massa kamu nggak geser. Oke. Jadi ini kalau kamu pernah lihat permainan sepeda, di Bandung ada tempat sains di mana kamu bisa naik sepeda di sini. Bikin gambar sepeda gimana, Kak? Gambar sepeda gini. Di gedung di lantai 2, kamu naik sepeda sini dan kamu akan stabil. Pas di sistem sepeda itu, bannya akan menyerupai si talinya gitu. Jadi ada bolongan dikitnya supaya nyimbangin. Dan kamu di sepeda itu ada beban, persis sistemnya kayak gini. Supaya sigma torsi, sigma F sama dengan 0. Jadi, mau gimana pun kamu digoyang-goyangin oleh angin, segala rupa, kamu akan tetap stabil kayak tadi. Gitu. Ini adalah science behind the scene-nya atraksi sulap. Oke? Okay? Sekarang kita lihat peragaannya. Lihat. Itu sepeda itu benar-benar kayak gini nih. Ada beban, terus ini kamu naik di tengah-tengah si ininya. Tuh, let's stabilize. Stabil. Tuh, nggak benar kan?
Nah, ini. Hmm. Stabil. Itu ya. Jadi itu requires no apa semua orang bisa menjadi rope walkers dengan sepatu khusus itu cheatingnya. Dan juga kalau kamu lihat suatu wahana, I don't know ada nggak ya? Wahana sepeda seimbang maybe, I don't know. Nah ini dia, bukan? Nah ini kayak gini ya. No, dia menggunakan tali di mana si sepedanya di sini supaya ngimbangin si gaya normal yang disebabkan oleh ban yang ada di sini. Ya, maybe aku do something better, cari gambar yang lebih jelas yang HD. Ada ya. Maybe this is bagus nih. Coba ya. Copy image. Kita ke legendary paint. Kita tinjau sistem ini ya. Guys. Wow. Nah, kita tinjau sistem ini. Jadi, tali yang ada di sini, aduh, jangan hitam dong. Mana? Tali yang ada di sini, lihat. Talinya ditaruh di center of mass di gabungannya antara si orang sama sepedanya ada sekitar sini, ditaruh tali ke sini, step, dan tali ini akan ngelawan gaya MG dari si total itunya ke gaya normal sini, gaya normal, oke? Jadi sistem ini akan selalu stabil dan ini rodanya pasti ini roda khusus di mana roda gini, step, ada rongga kecilnya supaya ini mengikuti si lintasan talinya supaya enggak slip, supaya enggak geser-geser, gitu ya. Ini juga nggak butuh si pengaman ini sebenarnya kalau orang itu percaya diri. Cuma ya jaga-jaga aja. Tuh lihat nih, lihat di sini tuh lihat. Ini ada roda khusus juga nih supaya lebih stabil lagi, supaya lebih aman. Just to make sure aja. Cuman ini nggak butuh juga tapi for to make sure aja. Jadi gini ya, behind the circus. Ini kamu nggak requires no ability, special ability, cuman butuh keberanian doang, gitu. Oke, tentang keseimbangan benda tegar udah semua. Untuk kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh juga PC aku aja. Nanti insya Allah aku bakal jawab secepatnya. Ini udah aku record. Nanti kalau kamu ada yang ditanya dari recordnya, PC aku. Aduh sakit. Terima kasih yang udah join. Semoga kalian dapat ilmu baru dan juga kalian juga bisa menjadi jadi atlet sirkus. Sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Nah, nanti kalian lihat recordnya lagi kalau nggak ngerti, terus masih nggak ngerti lagi, tanya ke aku. Aku ini udah selesai, jadi aku mau end meetingnya sekarang. Bye-bye semuanya. Aku nggak end.